Sudah mulai? Lancar? Ya, oke. Selamat pagi, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada acara Perlensia hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Perlensia hari ini bertema Hamba Tuhan yang menderita. Akan dilayani oleh Pendeta Maria W. Sindu dan pengiring pujian akan dibantu oleh Bapak Santoso. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, perkenankan saya membacakan tata tertib. Yang pertama adalah selama acara berlangsung, semua suara nantinya akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. Yang kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar video, nanti host akan menghidupkan suaranya. Yang ketiga, jangan lupa nih, ibu-ibu dan bapak-bapak, video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Demikian tata tertib. Terima kasih dan selamat mengikuti Perlensia. Mari kita sambut dengan menyanyikan lagu Yesus Engkaulah Rajaku dari NKB 90 bait 1, 3, dan 4. Pak Santoso, saya persilakan untuk memimpin. Terima kasih, Pak. Yesus Engkaulah kenang susah yang mengasihimu, hatiku rindu selamanya meninggalkanmu, dan ku kenang Getsemani, dan ku kenang sesat kecil. Oh, sungguh kasihmu, tak hidup biarku itu sakit.
hidup. Mari kita menyatukan diri, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur atas hari yang indah ini, hari yang cerah, di mana Engkau boleh mengumpulkan kami semua dalam acara Perlensia kali ini ya Bapa. Bapa, kami mohon pengampunan-Mu atas kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan pada hari-hari yang lalu ya Bapa. Kiranya Engkau memimpin kami agar di hari-hari ke depan kami bisa berbuat lebih baik ya Bapa. Kami minta pimpinan-Mu dengan pimpinan Roh Kudus-Mu agar acara yang kami adakan ini dapat berlangsung dengan baik. Tuhan urapi Pendeta Sindu yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan juga urapi pengiring pujian, dan Tuhan juga berkati semua peralatan yang digunakan agar acara ini dapat berlangsung dengan baik ya Bapak. Engkau juga berkati kami Bapak, agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Sindu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami menyerahkan segala acara ini ya Bapak, dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagi lagu yang kedua dari NKB nomor 83, bait 1 dan 2. Nun di bukit yang jauh. Ya, Tuti. Silakan. Itunya HP Tuti yang HP yang satunya mesti dimatiin, jangan dua. nggak ada, ininya nggak ada. Jangan dua handphone. Nggak bisa. Udah. Atau lagu kedua ini tanpa musik, mungkin Bu Emi bisa? Kita lanjutin aja. Boleh? Ya. Tolong dipimpin Pak Santoso. Tanpa musik dulu. Atau saya coba? Boleh, Bu Titi, silakan. Mari Oma Opa kita lihat layar, tanya di rumah ya, tanpa musik dulu ya. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah.
Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Bisa lanjut Sang. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Terima kasih Bu Tuti sudah bantu. Baiklah, Ibu Sindo. Om Opa, terima kasih Bu Emi. Om Opa, kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk pagi baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami berkumpul bersama, bersekutu, ingin menikmati pujian, firman Tuhan, dan perjumpaan dengan teman-teman kami yang lain. Kami berdoa biarlah ini boleh menjadi waktu yang menolong agar diri kami dipenuhkan. Begitu pula ketika kami mendengar firman Tuhan, biarlah kami dapat mengerti dengan baik, kami dapat melakukannya dan mengimani itu di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Om Opa, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 53. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ya untuk kita semua. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Oma Opa, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai hamba Tuhan yang menderita. Ya, kita membaca satu bagian yang menarik yang menolong kita melihat tentang penggambaran Mesias di dalam janji Tuhan di kehidupan umatnya. Nah, Oma Opa, kalau misalnya saya tanya nih sama kita semua ya, kalau misalnya ada lowongan pekerjaan, tapi lowongannya seperti ini nih. Yang pertama, gajinya UMR. Terus nanti kalau dibutuhkan wajib lembur, tapi nggak ada uang lemburnya, ya. Terus yang kedua, mentalnya harus bermental baja, siap bekerja di bawah tekanan, ya, baik tekanan fisik ataupun tekanan batin, misalnya. Atau ketiga, siap ditempatkan di daerah terpencil. Dan yang keempat, syaratnya nggak boleh mengeluh atau menuntut ini dan itu. Nah, kalau Oma Opa dapat atau melihat lowongan pekerjaan seperti ini, mau nggak melamar pekerjaan di tempat ini? Kalau syarat-syarat dan ketentuannya seperti ini, mau nggak? Gajinya di bawah UMR ya, misalnya. Atau UMR lah, lembur tapi nggak ada uang lemburnya. Nanti dilempar ke tempat yang mana, ya pokoknya harus mau, nggak boleh nuntut, mentalnya harus mental baja. Mau nggak Oma Opa? Ada yang mau? Kayaknya sayup-sayup suara batinnya mengatakan tidak, begitu ya. Ya, mungkin banyak di antara kita yang berpikir, alah, nggak mau lah kerja kayak gitu. Tapi kalau lowongan pekerjaannya kayak gini, ya ini saya nemu di Google ya. Gajinya minimal 10 juta, tapi kerjanya ringan, ijazahnya SMP diterima, nah itu baru mau, kan gitu ya Oma Opa ya. Kalau misalnya kerjaannya ringan, gajinya besar, ya tempatnya enak, mah semua mau. Tapi kalau ternyata lowongan pekerjaannya kayaknya penuh kesulitan, orang belum tentu mau. Ya, orang belum tentu ingin. Karena apa, Oma Opa? Karena yang namanya hidup itu orang nggak suka sama penderitaan, ya. Penderitaan itu bukanlah hal yang disukai. Sehingga orang banyak yang nggak mau sama penderitaan. Orang banyak menghindari penderitaan. Bahkan kalau mengalami penderitaan, orang biasanya cari cara untuk mengatasi hal tersebut. Ya, penderitaan itu kan bentuknya bisa macam-macam ya, Oma Opa, bisa masalah, pergumulan dan lain sebagainya. Ya, nggak ada orang yang suka sama penderitaan. Kan nggak ada nih Oma Opa yang cita-citanya nanti kalau saya tua, saya cita-citanya jadi orang paling menderita sejagat raya gitu ya. Jadi Oma Opa yang paling ngenes, kan nggak ada. Ya, kita mau keadaan kita baik saat tua, kita mau keadaan kita tuh nggak nyusahin anak, ya. Kita mau kalau tua itu kita mandiri, kita mau dalam keadaan yang baik. Nggak ada yang mau menderita. Sehingga orang akan menghindari penderitaan itu dan cari cara untuk mengatasi. Itu mengapa kalau kita ingat Oma Opa zaman dulu kita juga kerja keras, ya. Kita kerja keras, kerja mati-matian. Apalagi yang udah hidup dari zaman penjajahan ada tuh, kan begitu ya Oma Opa ya. Hidupnya berat, maka harus kerja ya serajin mungkin supaya nanti punya bekal saat tua, supaya nanti nggak menderita saat tua. Nah, kalau ngomongin penderitaan, maka itu bukanlah hal yang disukai atau dinikmati oleh banyak orang. Maka orang nggak mau, ya. Orang cenderung menghindari hal tersebut. Tetapi yang menarik nih, Oma Opa, dalam tema kita pada hari ini, kita justru membaca sebuah bagian firman Tuhan yang menunjukkan kalau hamba Tuhan itu, ya, Mesias yang nanti akan menyelamatkan bangsa Israel, justru digambarkan bukan dalam keadaan yang menyenangkan.
bukan digambarkan dalam keadaan yang luar biasa, penuh dengan kehebatan, dalam tanda kutip yang dunia pikirkan. Tetapi justru digambarkan di dalam penderitaan yang luar biasa. Maka kalau kita baca Yesaya tadi, kalau Oma Opa perhatikan kan gambaran Mesias itu kayaknya ngenes banget ya. Kalau bahasa anak muda nih ngenes itu mengenaskan. Kok kayaknya kesian amat ya Mesias yang digambarkan di sini. Udah dihina, ditindas, ya wajahnya sampai tidak dikenali, bahkan mungkin nggak masuk dalam hitungan kita ya, dan lain sebagainya. Jadi gambaran Mesias yang disampaikan dalam kitab Yesaya ini, Oma Opa, itu gambaran yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan yang luar biasa. Kayaknya mengenaskan. Dan seringkali Oma Opa ini kemudian bertentangan dengan apa yang menjadi bayangan orang tentang sosok penyelamat itu seperti apa sih? Ya, saya punya teman yang ketika bukan agama Kristen, Oma Opa, ya ketika dengar kok Tuhannya orang Kristen kayak gitu ya. Kok Tuhannya orang Kristen tuh justru katanya nyelamatin, begitu ya. Katanya mau nolong, tapi kok sendirinya menderita. Ah, itu mah bukan Tuhan namanya, gitu ya. Orang-orang sering mengatakan justru ketika ada penderitaan, maka itu nggak cocok dengan status sebagai Mesias atau status sebagai sang penyelamat itu sendiri. Karena orang punya bayangan kalau yang namanya penyelamat itu sosok yang hebat, sosok yang kuat, sosok yang tidak tertandingi, sosok yang berkuasa dan jauh dari kata penderitaan. Tetapi pembacaan kita justru menunjukkan sebaliknya, bahwa sosok yang hadir di dalam penderitaan manusia adalah Allah yang juga mau turut menderita bersama dengan manusia. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan, kalau Allahnya aja bisa menderita, namanya bukan Allah. Tapi iman Kristen kita justru berbeda. Ya, iman Kristen kita justru melihat di dalam penderitaannya, kita meyakini ada sosok Mesias yang teladannya nyata, yang teladannya dekat, yang teladannya itu kadang-kadang kehadirannya sendiri di luar akal kita, tetapi di sisi yang lain masuk dalam akal kita. Ya, karena justru karena Ia Allah, justru karena Ia adalah Tuhan yang mewujud dalam manusia, kita meyakini bahwa di situ kemahakuasaan Allah. Ya. Jadi penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan ini, Oma Opa, bukan penanda bahwa ia tidak mampu, bukan penanda bahwa ia tidak kuat. Justru itu menunjukkan seberapa kuat dan berkuasanya Tuhan dan Allah yang menebus kita. Mesias yang menyelamatkan kita. Dan teladannya itu, Oma Opa, adalah teladan yang nyata dan dekat. Ya, kenapa? Karena ia mau turun ke dunia, menjadi manusia, dan hadir mendampingi kita. Kalau misalnya kita melihat bagian ini, maka ada dua hal utama gitu ya, Oma Opa, yang menyebabkan kenapa sih Allah, hamba yang menderita ini, kemudian bisa segitu sayangnya sama kita. Yang pertama adalah karena justru kita adalah umat yang terbatas, umat yang berdosa, tetapi kasih Allah itu begitu besar sama kita. Sehingga kita semua ini ditanggung oleh Allah. Jadi kalau dalam pembacaan kita kan, Oma Opa, di ayat 4 dikatakan kan begini ya, orang berpikir ya, kita berpikir kalau dia yang sebenarnya kena tulah, padahal kita yang sedang ditanggung olehnya. Kalau misalnya orang nggak peduli, mau nggak repot-repot ngurusin, Oma Opa? Kan nggak mau kan? Kalau orang peduli itu, kalau orang sayang itu biasanya suka ngebawelin. Kalau orang peduli, kalau orang sayang itu kadang-kadang sekalipun mulutnya bawel, tapi dia mau turun sama kita. Dia mau nemenin kita. Berbeda sama orang yang udah nggak peduli, situ mau jungkir balik kek, mau kayang kek, mau jatuh kemana kek, saya nggak akan urusin. Akan didiemin aja. Ya, itu kalau orang nggak peduli. Tetapi justru ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, saking sayangnya Allah kepada kita, saking istilahnya begini loh, saking udah sayangnya, benar-benar sayang sama kita, dia sampai mau rela mendampingi kita langsung dalam wujud manusianya itu, ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa kita ini benar-benar adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan dan kita ditanggung oleh Allah.
Sekalipun jalan yang Allah ambil, ya, yang Tuhan ambil itu bukan jalan pintas atau jalan instan yang menunjukkan kehebatan kekuatannya supaya orang langsung tunduk, enggak, tetapi pakai jalan berputar, ya, lewat penderitaan, ya, lewat karya penebusan di kayu salib, supaya orang itu melihat ada sebuah proses perjalanan. Teladannya tuh nyata, deket, tuh benar. Dia aja turun sebagai manusia, dia bisa, ya, membuktikan kualitas seharusnya sebagai pengikut Tuhan apa sih yang harus kita kerjakan. Dan yang kedua adalah kita melihat bahwa di dalam penderitaan yang biasanya orang lain hindari, yang biasanya orang lain singkirkan, maka justru di ayat ke-7 kita melihat ada kesediaan untuk menderita. Karena apa, Oma Opa? Karena ini adalah misi yang diberikan oleh Allah. Jadi dari sini kita bisa melihat dan belajar bahwa jadi orang Kristen itu harus menderita, bukan dalam arti oh kita harus menderita, enggak. Tetapi kalau ternyata kita mengalami penderitaan, kita harus siap. Kita tidak harus menderita, tapi kalau ternyata kita mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan, kita harus mempersiapkan diri. Seperti Yesus yang ketika diberikan misi nih ternyata harus menderita, begitu ya. Ia juga membuka dirinya untuk bersedia. Dan di situ kita melihat sebuah teladan pengendalian diri yang luar biasa. Ayat ke-7 dikatakan begini, Oma Opa. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya bukan karena nggak bisa buka mulut. Dia membiarkan dirinya ditindas bukan karena nggak bisa ngelawan. Ya, Yesus itu punya kuasa. Tuhan kita itu punya kuasa yang besar dan dia bisa melakukan apapun. Tetapi ia menahan itu semua. Ia bersedia untuk mengerjakan bagiannya. Karena apa? Karena ia mengasihi kita dan ini yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu dia menjalani semuanya di dalam pengendalian diri. Karena dia hebat, dia berkuasa, justru di situ ia mengendalikan dirinya luar biasa untuk kasih contoh sama manusia tentang bagaimana mereka berlaku atau seharusnya hidup dan menjalani keseharian. Jadi dari tema hari ini, Oma Opa, hamba yang menderita, kita melihat gambaran kasih Allah yang luar biasa di dalam diri, yang akhirnya dinyatakan di dalam diri Yesus, dan itu menolong kita atau mengajak kita untuk merespons dengan dua hal. Yang pertama, Oma Opa, ketika Tuhan turun ke dunia bagi kita, maka ia bukan turun tanpa alasan. Tetapi ia turun ke dunia karena ia mengasihi kita. Oleh karena itu, bukan hanya orang Israel yang diselamatkan, begitu ya, tetapi seluruh umat manusia, termasuk kita semua. Kenapa, Oma Opa? Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Karena hidup kita ini punya arti dan diperhitungkan oleh Tuhan. Maka, kalau kita sudah terima cinta dan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka mari menjalani hidup kita dengan penuh rasa syukur. Mari kita menjalani hidup kita dengan hati yang bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat, ya, dan kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita memiliki pikiran yang positif, hati yang selalu mau berterima kasih dan melihat kebaikan yang ada, sekalipun mungkin yang dihadapi belum tentu mudah, ya, atau bahkan cenderung sulit. Tetapi kita mau diajak untuk menjalani hidup yang penuh dengan rasa syukur karena kita ini berharga. Jadi jangan menganggap, oh saya udah tua, saya nggak berharga. Jangan. Ya, jangan menganggap, hidup saya mah kalau saya udah sakit, saya udah nggak berarti lagi. Saya berarti kalau dulu bisa jalan, bisa lari, bisa salto, begitu ya. Kalau udah susah, udah pinggang sakit mah saya jadi nggak berharga. Jangan begitu. Ya, dalam keadaan apapun, kita ini adalah orang yang berharga dan hidup kita punya arti. Nah, karena itulah kita diingatkan sampai Tuhan kita itu mau menderita loh buat kita, saking pentingnya kita bagi Tuhan. Saking berharganya kita. Maka jangan melihat diri kita rendah. Ya, harus hidup dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang gembira, dengan melihat apa yang jadi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah kita dari perikop ini, Oma Opa, kita belajar seperti Yesus yang mau menghadapi penderitaan dengan pengendalian diri.
Ya, Yesus turun ke dunia kan dengan sebuah maksud ya, Oma Opa, supaya manusia belajar tuh dari Tuhan yang turun sebagai manusia. Kita jangan bilang ya dia kan ada Allahnya, kita kan manusia beneran. Enggak. Yesus kan juga turun itu manusia beneran. Dan dalam penderitaan kan dia tidak menggunakan kuasanya dalam tanda kutip. Dia menderita juga sebagai manusia. Artinya apa? Kalau Yesus aja sebagai manusia bisa nunjukin teladan, harusnya kita juga bisa menghadapi penderitaan dengan pengendalian diri, ya, dengan tidak marah, dengan tidak mengeluh, ya, apalagi kalau anak-anak zaman sekarang, Oma Opa, trennya itu banyak yang dikit-dikit kalau udah nggak tahan, lo maunya udah langsung lompat dari atas gedung, kan begitu ya, maunya langsung hidupnya berakhir aja deh, ya, atau misalnya mengendalikan diri melakukan hal yang tidak baik, kayak berita-berita belakangan kan ya, Oma Opa ya, kalau marah udah langsung gebukin anak orang, kalau misalnya nggak suka langsung tusuk, kalau kecewa langsung bunuh dan lain sebagainya. No. Ketika kita menghadapi situasi yang berat, maka kita diajak untuk bisa mengendalikan diri kita. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Itu sesuatu yang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Maka pengendalian diri itu, Oma Opa, bisa kita lakukan, bisa kita jalani ketika kita mau membuka diri kita untuk bisa dipimpin langsung oleh Tuhan. Ya, jadi dua hal ini, hidup yang bersyukur dan menghadapi penderitaan dengan pengendalian diri, jadi hal yang kita pelajari ketika kita melihat bahwa hamba Tuhan yang menderita itu hadir loh buat kita, buat Oma Opa. Tuhan sayang sama kita semua, Oma Opa, kiranya kita bisa menjalani hari ke depan dengan baik. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Emi. Makasih Ibu Sindu. Ya, kita bersyukur ya Ibu Bapak semuanya bahwa begitu besar kasih Tuhan pada kita sampai merelakan putra tunggalnya menderita untuk kita semua. Baik, kita teruskan acara kita foto bersama. Boleh minta tolong Arman. Terima kasih Tante Emi. Saya foto dulu ya. Tunggu, saya setel dulu bentar. Buka dulu. Dibuka ya itunya ya. Apa kameranya? Senyum manis. Senyum manis mana? Oke. Ayo senyum manisnya ya Opa-opa ya. Opa ya. Tunggu bentar ya, tunggu. Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Terakhir. 3, 2, 1. Oke, makasih Opa-opa. Opa-oma. Opa-oma. Terima kasih Arman. Oke. Mari kita lanjutkan lagi acara kita ini dengan menyanyikan lagu dari NKB nomor 87 ayat bait 1 sampai dengan 3. Junjungan yang kupilih. Bagaimana Pak Santoso? Ya, saya coba ya. Kedengeran nggak ya? Oke. Junjungan yang kupilih, Yesus yang bangkit dari mati, berkuasa kendali banyak orang mengejek mencela. Yesus barang yang bersama di jalan suara
Yesus, di mana Dia berada, di dalam hatiku. Di mana kasih celah di saat gelisah dipimpin langkah, yakinkan dinantikan berkah. Benar, bersama di jalan, suara dengar benar. Di dalam hatiku. Nyanyikan haleluya, agungkan Raja. Yang mencari sebut Yesus hidup selalu. Benar suara ku dengar, benar lah hidup Yesus di mana Dia di dalam hidup. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami hari ini belajar untuk bisa menghargai dan mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami dengan menjalani hidup kami sebaik-baiknya. Kami adalah orang-orang yang berada di dalam usia yang sudah lanjut, tetapi itu bukanlah kelemahan, tetapi sebuah kekuatan yang menyatakan kepada kami bagaimana Tuhan sudah bekerja di dalam tahun-tahun kehidupan yang kami jalani. Semakin kami berumur, semakin panjang kami hidup, semakin besar pula lah kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah dan terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, apapun keadaan yang kami alami saat ini, betapa kami bergumul dan memiliki penderitaan masing-masing, biarlah itu tidak menghilangkan sukacita kami, tidak menghilangkan kebaikan Tuhan yang sudah begitu banyak di dalam kehidupan kami. Kami mau menjalani kehidupan kami dengan penuh syukur, dan kami berdoa biarlah dalam seluruh kesulitan dan tantangan yang kami hadapi di keseharian kami boleh meneladani Yesus yang bisa mengendalikan diri, yang bisa sungguh-sungguh berserah penuh kepada Allah, yang bisa menjalani segala sesuatunya di dalam ketaatan penuh. Oleh karena itu, perlengkapi kami dengan sukacita, dengan keteguhan hati,
dengan segala kebaikan, sehingga kami boleh mengerjakan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, sehingga dengan kesehatan yang baik, kami juga boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Kalau kami juga mengalami sakit, baik yang sifatnya menahun ataupun sakit yang baru kami rasakan, dan saat ini sedang masuk dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan juga senantiasa menolong kami, sehingga segala proses pengobatan yang dilakukan juga boleh membuahkan kebaikan bagi kesehatan kami. Kami berdoa biarlah ada penolong yang Tuhan karuniakan untuk hadir dalam sisi kami, sehingga bersama dengan mereka kami juga bisa didampingi dengan baik, kami bisa melewati segala sesuatunya. Kami juga saat ini ingin berdoa bagi anak cucu mantu kami, bagi pasangan kami, dimanapun mereka berada, di dalam keseharian yang dijalani, di dalam pekerjaan, di dalam studi yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan menopang mereka semua, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, boleh mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan kiranya menjaga mereka dari segala kecelakaan dan mara bahaya yang ada di sekitar mereka. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah kalau kami masih akan melanjutkan dan menjalani sisa hari kami pada saat ini, kami juga boleh bisa melakukannya dengan baik. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, berbagai rancangan dan kerinduan yang kami miliki, biarlah semua itu boleh Tuhan bukakan banyak jalan baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Ibu Sindu, terima kasih Pak Santoso, terima kasih juga Ibu Titi, terima kasih Arman, terima kasih Ibu Bapak yang sudah setia mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih kepada semuanya yang ikut terlibat dalam acara ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, ada beberapa pengumuman. Komisi Dewasa GKI Samanhudi akan mengadakan seminar pada hari Rabu, tanggal 15 Maret, pukul 10 pagi. On-site ya, ini Ibu Bapak, dengan tema Stress Management, yang akan dibawakan oleh Dr. Twijo Saputro, spesialis kesehatan jiwa, dan juga dengan Pendeta Maria Sindu. Acara ini akan dilangsungkan di Aula GKI Samanhudi. Bagi Ibu Bapak yang belum mendaftar, silakan mendaftar pada Ibu Ing. Pengumuman yang kedua, Persekutuan Lansia akan diadakan yang akan datang, maksudnya hari Selasa tanggal 28 Maret pukul 10 dan akan dipimpin oleh Pendeta Peter Abednego. Temanya adalah melayani, bukan memerintah. Diambil dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Juga diadakan secara on-site di Aula GKI Samanhudi. Sekian pengumuman dari kami dan kami ucapkan sampai bertemu lagi Ibu Bapak di acara yang akan datang. Terima kasih.
Makasih Bu Stella. Terima kasih. Makasih. Terima Mas kasih Santoso. Oma-Opa. Terima kasih. Sansan Cituti, terima kasih. Maria Sindu. Ya, terima kasih Maria Bu. Sindu. Terima kasih ya semuanya Pak Terima Santoso. kasih Bu Erti. Iya. Ya, Mas Santoso. Bu Sehat-sehat Sindu, ya Emi, Oma-Opa. Makasih Kak Sindu, Adrian, Sami-sami. Bapak Ibu semua juga. Sansan, Tuti, Iya, Cici, terima makasih. Terima kasih Sindu, Sansan, Bu Emi. Terima kasih semua. Bu Titi. Mbak Maria, makasih ya. Ya, makasih Bu Rosina, Bu Rosita, Bu Dori. Semua ya. Ya. Ece. Soalnya Terima kasih. juga Pamit Terima ya. kasih, Arman. Daciswan, Bu Yuni. bye bye sampai